96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Enggi di sore ceria hari ini ya. Tadi kita udah dengerin ada top 20 lagu Indonesia nasional dari Pro 2 Jakarta, dan waktunya balik lagi ke Pro 2 Makassar ya. Karena seperti biasa kalau jam 4 itu waktunya kita nanya-nanya ke Pak Ustadz ya, di program spesial bulan Ramadan. Dan seperti biasa nanti ada Pak Ustadz yang bakalan sharing ilmunya juga sama kita semua teman Pro 2, dan pastinya menjawab beberapa pertanyaan dari kamu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya sama Pak Ustadznya, langsung saja ke WhatsApp ya di 0811 410 968, atau juga boleh komen di YouTube-nya kita di RRI Pro 2 Makassar. Kita udah live juga di sana, atau boleh langsung komen di RRI Digital, atau boleh ke Instagram ya di @rri_pro2 Makassar. Oke, dan langsung aja deh teman Pro 2, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang kedermawanan Rasulullah menjadi angin yang berhembus bagi sesama. Dan hari ini juga kita sudah terhubung ya dengan Ustadz Dr. Amiril Mueminin SPD MPDI. Langsung aja nih kita sapa-sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke. Teman Pro 2, nanti ini kita masih akan mencoba dulu gitu ya. Akan hadir di melalui Zoom juga. Ini aku masih mencoba untuk bisa tersambung. Jadi kalau misalnya kita nanti mau ngebahas lebih banyak lagi, buat kamu harus stay tune dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng teman Pro 2 sama Pak Ustadz Dr. Amiril Mueminin SPD MPDI. Di mana naik? Sedikit. Nggak aku dengar tapi di mana naik dia Kak? Maksudku nggak tersambung itu. Nggak tersambung ke sini. Iya, nggak aku yang bisa tahu kok PC2 aja Kak. Yang ini PC1. PC2 yang PC ini. Iya, ini PC1, ini PC2. Oh, berarti PC2 nggak tersambung. PC3 itu PC3 Kak. PC3 nggak ada. Iya. Tapi nggak tahu nih, kemarin juga sempat di Zoom sih dari situ, tapi cek ya. Iya, tapi maksudnya di mana ini naik dia Kak? Sama dari yang sama di mana naik di kalau di feeder Kak? PC itu PC3. Tapi dari di mixer PC3. Oh, dari sini pada masalahnya. Karena itu terhubungnya ini. Iya. Siapa kemarin kasih zoom ki?
Bukan saya kak, pas siapa itu kemarin Zoom di Rai kah? Aku tahu siapa setting kan kita. Ini PC1 deh. Iya. PC2. Oh ini telepon ya, HP teleponnya tadi? Iya. Ini aku satu dia ini. Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut
Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih ditanya Pak Ustadz nih, teman Pro 2. Tadi ada sedikit kendala, tapi sekarang mudah-mudahan udah aman ya. Kita sapa langsung Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, Masya Allah. Apa kabar Pak Ustadz? Baik? Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz, hari ini kita mau ngobrol soal kedermawanan Rasulullah. Kata ini menjadi angin yang berhembus bagi sesama. Nah ini Pak Ustadz, mungkin untuk pembukanya kita tuh, kenapa sih gitu sering disebut bahwa Rasulullah itu dermawan seperti angin yang berhembus. Nah itu apa makna perumpamaan ini nih Pak Ustadz? Ya. Makna angin kan kita tahu bersama bagaimana maknanya. Jadi misalnya salah satu sifat angin itu cepat dan ringan, artinya tidak menunda-nunda. Ya. Seperti itulah kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mhm. Jadi setiap ada yang membutuhkan, ada yang mengabari beliau hanya maka langsung saja dibantu. Tidak ada birokrasinya, tidak ada apa-apanya. Begitu juga misalnya sifat angin itu merata, ya tanpa pilih kasih. Jadi kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul merata. Bahkan bukan cuma sesama Islam saja. Ya pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah karena ada orang Yahudi yang hampir mati karena kelaparan. Baik orang Yahudi, Ya. orang Yahudi luar biasa seperti itu. Kemudian kan sifatnya juga angin, biasa kita mengatakan ikhlas. Nah, jadi seperti misalnya penyerbukan untuk bunga, dia bawa saya tapi tidak seperti itu, tidak mengharap apa-apa. Dia menggoyangkan pohon supaya tumbuh kuat akarnya, ya. Tidak mengharapkan hal-hal yang seperti itu. Itu menunjukkan keikhlasan. Mungkin seperti itulah sehingga Ibnu Abbas memperumpamakan bahwa kedermawanan Rasulullah SAW lebih bagus, lebih bagus daripada Ar-Rihul Mursalah, yang berhembus. Bagaimana untuk di keseharian nih Pak Ustadz, untuk bisa menerapkan tentang kedermawanan Rasulullah ini Pak Ustadz, apalagi di bulan Ramadan seperti ini? Ya, untuk membiasakan sebenarnya, ya mungkin kita pernah biasa membaca ada seperti buku Atomic Habit, ya. Itu kan hal yang pertama yang harus kita lakukan itu mulai dari hal-hal yang kecil. Karena sebenarnya kan kedermawanan menurut Ibnu Qayyim itu ada tiga. Yang pertama, kedermawanan yang tidak mengganggu finansial kita, ya kan, itu yang ringan-ringan saja. Misalnya kalau kita keluarkan harta kita atau bagian daripada pemasukan kita, itu tidak mengganggu finansial kita sehari-hari, baik untuk kita dan keluarga kita. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua itu agak besar, ya, walaupun tidak sampai mengganggu secara global. Kemudian yang ketiga memang ada orang yang dermawan. Itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagaimana sifat-sifatnya orang Ansar ketika para muhajirin datang ke Madinah. Itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya mereka ini lebih mengutamakan orang yang diberi, ya, orang yang datang ini daripada diri mereka sendiri. Itu luar biasa. Nah, jadi inilah tingkatan tertinggi daripada situ. Nah, kalau kita ingin membiasakan ya mulai dari yang pertama dulu. Mulai dari yang pertama hal-hal yang kecil dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian belajar juga. Ya, saya kira dengan belajar kita memiliki komunitas yang misalnya contohnya kan banyak sekarang ini anak-anak muda yang memiliki komunitas seperti sedekah subuh, yang biasa itu memberi buka bareng kan, fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Itu hal-hal yang bagus.
Pak Ustadz, tapi bagaimana kan kalau misalnya anak-anak Gen Z itu kayak misalnya anak-anak SMP, anak SMA gitu yang memang mau juga bersedekah, tapi melihat lagi bahwa uang yang dimiliki sama anak-anak Gen Z itu pastinya masih kayak dari orang tua uang jajan mungkin. Nah, kira-kira Pak Ustadz, apakah memang kedermawanan atau mungkin tadi salah satunya adalah bersedekah itu harus selalu dalam bentuk uang gitu, atau mungkin ada contoh sederhana yang bisa dilakukan sama anak-anak muda sekarang, Pak Ustadz? Ya, kalau sebenarnya kita berbicara tentang kedermawanan, areanya itu luas, bukan cuma berupa materi, bukan cuma berupa uang, ya, infak dan sebagainya. Tetapi hal-hal seperti misalnya memberi waktu, ya, bahkan kalau sebenarnya kalau kita melihat pepatah kan, time is money, ya, waktu adalah uang. Jadi sebenarnya hal yang berharga juga. Mungkin misalnya contoh, ini masalah empati misalnya. eh, ada orang yang membutuhkan untuk didengarkan. Itu kan sebenarnya adalah pemberian yang sangat berharga untuk seseorang. Termasuk juga perkataan yang baik. Di dalam Al-Quran sendiri itu kan dikatakan ada di dalam surah eh, Ali Imran itu dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik, ya, itu lebih bagus daripada sedekah yang dibarengi dengan cacian. Kan ada juga biasa itu orang bersedekah sambil mencaci, ya. Karena kau butuh kan, nah, dan sebagainya. Ya, hal-hal yang seperti itu lebih bagus kalau kita pakai kata-kata. Jadi banyak sebenarnya hal, apalagi kalau ilmu, ilmu itu termasuk hal-hal yang bisa termasuk amal jariah. Jadi walaupun misalnya kita sudah meninggal, misalnya kita sedekahkan ilmu kita. Contoh misalnya ada orang yang pintar malas misalnya lah, ya, memiliki skill malas bikin apa-apa, ya. Mungkin diajarkan sama tetangganya yang selama ini tidak ada pekerjaannya, ya, karena ilmunya tersebut sehingga tetangganya sudah tidak menjadi beban sama manusia lain kan. Nah, ada hadis Rasulullah la takun kallan indan nas. Kita tidak boleh menjadi beban bagi manusia lain. Jadi ilmunya ini sehingga dia bisa membiayai dirinya. Mungkin nanti kalau sudah menikah dia biayai keluarganya, sehingga dia tidak menjadi beban. Nah, mungkin dia sudah berada di bawah tanah ini yang gurunya tadi ini yang punya ilmu. Nah, muridnya itu masih mempergunakan ilmunya, ya masih berjalan terus pahalanya. Jadi sekali lagi bahwa bukan cuma soal materi, tapi apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki semuanya, bahkan senyum sendiri, ilmu dan lain-lain sebagainya, kebaikan hati bisa kita jadikan sebagai alat kedermawanan kita kepada orang lain. Di banyak hal yang bisa dilakukan begitu di Pak Ustadz. Ya, betul, betul. Oke, nah kalau ada juga mungkin Pak Ustadz, kalau misalnya kita mau juga untuk memberi gitu, kita bisa dermawan. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang nantinya tuh masih merasa bahwa bagaimana misalnya kodong nanti juga kekurangan Kak gitu. Itu bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita tidak ada juga rasa takut seperti itu kalau misalnya mau dermawan Pak Ustadz? Ya, eh, ketakutan untuk menjadi miskin itu sebenarnya wajar, ya, karena di dalam manusia itu kita memang sudah ada defaultnya. Jadi ada kan di dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ini ada potensi berbuat baik, ada juga potensi untuk berbuat negatif seperti itu. Jadi ada memang bisikan di dalam diri kita, kalau kamu keluarkan nanti kamu kekurangan, bagaimana nanti kalau kamu butuh, bagaimana kalau kau sakit dan lain-lain sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang dikumpul sama syaitan. Di dalam Al-Quran juga ada. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman itu asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Jadi setan itu senantiasa menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Seperti itu, ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita janji terhadap ampunan dan fadla. Jadi kata fadla itu di dalam Al-Quran artinya bonus. Jadi mungkin misalnya penghasilan kita seperti misalnya anggaplah penghasilan kita 5 jutaan. Tetapi nilainya itu bisa sampai 20 juta. Itu dibilang fadla. Itu berkah. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi mungkin misalnya ya 5 juta ini tapi nilainya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan sedekahnya tadi. Jadi kita mami di sini. Apakah kita mau menerima janjinya setan dengan ketakutan kita terhadap kefakiran karena memberi,
ataukah kita yakin terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita memberi kita akan diberi tambahan. Apalagi kalau dalam agama kita kayak misalnya infak, sedekah, zakat dan lain-lain sebagainya yang berupa materi atau apa saja itu disebut at-tanammu. At-tanammu itu artinya bertumbuh. Biasa dikasih contoh adalah oleh guru itu misalnya seperti ini. Kalau ada pohon yang dipotong rantingnya, itu satu ranting yang dipotong itu tidak lama nanti akan tumbuh menjadi 2 atau 3 ranting. Ya, asal jangan batangnya dipotong. Makanya agama kita dan jangan memberi itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Jadi kalau rantingnya saja kita potong, kalau misalnya zakat kan 2,5%. Kalau sedekah bisa kurang, bisa lebih. Nah, jadi kalau misalnya kita potong di situ, insya Allah rezeki kita akan semakin banyak, semakin berkah dan lain-lain. Mungkin misalnya tidak akan menambah gaji kita, ya seperti tadi misalnya gajinya 5 juta, tetapi Allah berikan kesehatan, mungkin memberikan pasangan yang pengertian, tidak banyak, tidak neko-neko, anaknya kayak matuju semua dan lain-lain sebagainya. Punya banyak lah. Jadi seperti itu. Jadi ya kembali lagi kita ini mau menerima janjinya Allah atau menerima janjinya setan. Itu. Dan ternyata juga balasannya itu tidak selalu tentang materi juga nih Pak Ustadz, bisa tentang kesehatan, keluarga yang mungkin selalu support, itu juga salah satu bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala begitu nih Pak Ustadz. Ya, betul. Iya. Nah, Bahkan, ya. bahkan Silakan Pak Ustadz. di dalam hadis itu dikatakan sendiri bahwa sedekah itu memadamkan api neraka dan menjauhkan dari bala. Ya, Oke. atau misalnya mungkin pulang dari kerja, Iya. ini di tukang parkir bisa dikasih 2.000 misalnya. Gara-gara itu misalnya harusnya kecelakaan, tabrakan misalnya kita punya mobil, Iya. biayanya misalnya 2 jutaan, tapi karena ada 2.000 tadi ini tidak jadi. Kita selamat sampai di rumah, itu luar biasa sekali itu sedekah. Oh, betul. Jadi memang sebenarnya apapun yang terjadi mungkin di hari itu dari Allah Subhanahu wa taala begitu Pak Ustadz. Harusnya kita mungkin telat jadinya tidak telat gitu ya. Dan Ya, itu betul. semuanya dari apa yang kita keluarkan gitu. Jadi ada semacam pilihan sebenarnya yang diberikan oleh Allah kepada kita sebelum terjadinya itu takdir. Ada pilihannya. Apakah kita ini mau mengambil jalan keselamatan atau tadi itu mau mengambil jalan yang disediakan oleh setan, bisikan-bisikan setan, ketakutan seperti itu. Pak Ustadz. Nah ini juga kalau di anak-anak Gen Z itu Pak Ustadz ada dibilang FOMO Ki, kayak maksudnya enggak mau Ki juga ketinggalan gitu, flexing di media sosial. Nah tapi bagaimana ini Pak Ustadz supaya kita menjaga niat kita itu sebagai manusia yang ingin mencontoh kedermawanan dari Rasulullah itu, biar kita tetap tulus gitu ya ketika kita berbagi Pak Ustadz. Ya, kalau masalah memperlihatkan apa yang kita keluarkan, kedermawanan kita, sebenarnya di dalam agama kita itu sudah diatur juga sebenarnya. Jadi intinya bahwa sesuatu hal yang kebaikan yang kita lakukan secara sembunyi belum tentu juga ikhlas. Siapa tahu ada yang lebih berbahaya daripada riya sebenarnya. Itu disebut dengan ujub. Kalau bilang orang Bugis puji alih. Ya, dia tidak bilang-bilang gitu, tapi misalnya dalam hatinya mengatakan, "Wih, saya memang anu kayak ini." Nah, dia jadi nanti, itu lebih berbahaya sebenarnya daripada sombong itu. Ya, jadi ada biasanya orang itu Bang, tanpa nama, tapi di dalam dirinya kan dia bilang, "Nah, saya itu, saya ini ikhlas sekali, tidak bisa karena ikhlasan itu betul-betul tidak ada penilaian." Nah, begitu juga kalau ada orang yang apa istilahnya memperlihatkan apa yang dia keluarkan, apa yang dia lakukan, kedermawanannya, itu belum tentu juga tidak ikhlas. Jadi ada contoh-contohnya dalam sahabat. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu memperlihatkan sedekahmu maka itu baik. Ya, tapi kalau kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, maka itu lebih baik. Abu Bakar As-Siddiq sendiri itu pernah satu ketika itu melakukan infak ya, atau kedermawanannya, memperlihatkan kedermawanannya. Suatu ketika beliau berinfak setengahnya itu sekitar 40.000 dinar itu secara tersembunyi, tidak ada yang tahu, bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu.
sebagiannya lagi 40.000 dinar yang lain itu disedekahkan secara terbuka supaya jadi apa? Jadi dakwah, orang mengikutkan dan lain sebagainya. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, penghormatannya Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq itu. Semua malaikat yang ada di langit diwajibkan untuk berpakaian seperti pakaiannya Abu Bakar. Pada saat itu kan sudah tidak ada lagi tertinggal di rumahnya. Nah, ini tingkatan ketiga ini tadi ini. Tidak ada. Jadi tidak ada. Tinggal satu pakaian yaitu seperti karung goni. Jadi untuk menutup auratnya itu dengan memakai kain tersebut, beliau memakai apa? Kayak duri-duri dari pohon kurma. Dia pakai sebagai kancinnya. Nah, apa yang terjadi itu Jibril berpakaian seperti itu dengan semua para malaikat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kaget. Jibril kenapa berpakaian seperti ini? Saya tidak pernah melihat kamu berpakaian seperti ini sebelumnya. Dia bilang sekarang ini semua penduduk langit berpakaian seperti ini untuk menghormati Abu Bakar. Nah, jadi sekali lagi kita lihat kan ada yang kelihatan, ada yang secara sembunyi-sembunyi juga. Jadi masalah sebenarnya seperti itu. Tinggal niatnya. Dan niat itu hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, hanya kita dan Allah yang tahu. Itu. Kalau Oke. untuk menjaganya ya kita harus senantiasa belajar. Yang jelas semua kebaikan pasti ada balasannya. Gitu. Pak Ustadz. Jadi memang tergantung lagi niat gitu Pak Ustadz Di. Dan bahkan biarpun kita tidak sharing di media sosial, kalau misalnya ada di dalam hati tak menyombongkan itu bahkan lebih bahaya lagi Pak Ustadz Di. Lebih berbahaya. Oke. Itu ujub, istilahnya itu Iya. di dalam agama kita ujub. Puji Ale. Oke. Iya. Nah, Pak Ustadz, tapi kalau misalnya kita ngobrol soal dermawan, ini apalagi di bulan Ramadan, apakah kedermawanan ini menjadi lebih spesial lagi kah di bulan Ramadan ini, Pak Ustadz? Kalau kita sebenarnya melihat dari hadis yang membahas tentang kedermawanan Rasulullah menjadi angin yang berhembus, itu juga membahas tentang itu. Bahwa kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertambah ketika bulan Ramadan. Tambah, jadi memang dia jadikan contoh seperti itu. Eh, Ketika bulan Ramadan misalnya, lebih banyak sedekahnya. Makanya eh, ketika bulan Rajab dan bulan Syaban, kalau di dalam kitab sirah misalnya, kitab sejarah para sahabat Rasulullah, itu terlihat memang di dalam bulan Rajab dan bulan Syaban mereka banyak-banyak menabung supaya di Ramadan mereka bisa banyak-banyak juga bersedekah, mengeluarkan ya sifat-sifat kedermawanannya seperti itu. Jadi memang ada tuntunannya seperti itu. Ya. Misalnya bisa Ki untuk menjaga atau melatih diri itu biar kedermawanan yang kita contoh itu tidak cuman jadi musiman Ki Pak Ustadz. Misalnya kayak di bulan Ramadan saja, karena memang lagi kalau lagi Ramadan tuh memang kita beribadah tuh berlomba-lomba gitu Pak Ustadz, lebih semangat. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya sudah lewat nih dari bulan Ramadan, gimana caranya kita mempertahankan diri untuk bisa terus meneladani kedermawanan dari Rasulullah? Ya, saya kira ada beberapa jalan yang bisa kita coba. Ya. Tips-nya, yang pertama kita harus mengerti sebenarnya, mengerti terhadap diri kita bahwa Ramadan itu berkahnya dilihat setelah Ramadan. Sama dengan orang yang sekolah. Jadi jangan dilihat bilang nilai rapornya dan lain-lain sebagainya, tapi lihat setelah dia selesai sekolah, diterima di mana misalnya di universitas. Setelah keluar dari universitas, jangan lihat bagaimana IPK-nya, cum laude kah atau bagaimana, tapi lihat bagaimana dia di tempat kerja dan lain-lain sebagainya. Jadi penerimaannya seperti itu. Sama dengan Ramadan. Ramadan, jadi kalau misalnya selama Ramadan, Alhamdulillah. Ramadan itu pasti banyak pahala yang kita dapatkan. Tetapi ini kita mau lihat berkahnya. Apakah 11 bulan setelahnya itu masih berpengaruh ini Ramadan. Nah, dan disinilah sebenarnya dilihat apakah Ramadan kita diterima atau tidak. Jadi ada salah satu ulama itu mengambil satu indikator diterimanya atau tidak diterimanya Ramadan kita. Dapatnya kita Lailatul Qadar atau tidak. Jadi kita bisa sebenarnya tahu apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak itu dengan setelahnya Ramadan. Kalau ada peningkatan kualitas ibadah seperti misalnya kedermawanan, nah berarti kita itu mendapatkan berkahnya Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira di Ramadan kenapa kita menjadi semakin dermawan misalnya, itu karena kita biasanya punya target.
punya target. Jadi sebelum Ramadan nanti ini setiap malam ini saya kasih keluar misalnya 5.000. Kalau subuh saya kasih keluar lagi 5.000. Kalau nanti zakatku seperti ini. Jadi kita sudah jadi sebenarnya eh, hal yang seperti ini bagus sekali kita bawa ke setelah Ramadan. Jadi tetap kita memiliki target. Saya setiap dapat apakah atau setiap hari misalnya mungkin tidak sama dengan Ramadan. Misalnya tidak 5.000, 1.000 lah misalnya setiap hari sedekah subuhnya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus tahu bilang percaya hari akhir ya. Cari hari akhir. Istilahnya bagaimana? Bahwa sesuatu hal yang istiqomah itu pasti pahalanya semakin tinggi. Jadi yang diajarkan itu di dalam kitab-kitab kuning bahwa misalnya contoh, ada orang yang sudah istilahnya bernazar untuk bersedekah subuh, mengamalkan sedekah subuh misalnya 2.000 per subuh. Jadi kalau satu kali dia kerjakan, anggaplah misalnya pahalanya 2.000. Besoknya kalau dia kerjakan lagi 2 kali lipat nih. Besoknya lagi kalau dia kerjakan 3 kali lipat dan seterusnya seperti itu kalau tidak putus. Bayangkan. Jadi kalau misalnya ada yang putus mulai dari awal lagi. Nah, makanya itu istiqomah luar biasa sekali pahalanya. Ya, makanya istiqomah setelah Ramadan itu penting sekali. Karena sudah 1 bulan ini kan, bagaimana ini pahalanya? Itu nanti kalau dia kerjakan setelah Ramadan, nah, itu pasti bertambah lagi, bertambah lagi. Jadi luar biasa sekali. Jadi bukan cuma pahala tapi berkahnya untuk di dunia, itu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan misalnya. Itu Masya seperti Allah, iya. Nah, Pak Ustadz, itu mungkin beberapa pertanyaan dulu. Nanti kita istirahat satu lagu dulu ya Pak Ustadz, sambil aku nampungin juga pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 ya Pak Ustadz. Berhenti berputar saat manusia
Masih di 96,8 FM Pradara di Makassar, teman terbaik kamu. Masih dengan Ustadz Amiril Mueminin juga nih teman Pro 2. Kita masih ngobrolin tentang kedermawanan dari Rasulullah ya. Ini yang disebut-sebut menjadi angin yang berhembus bagi sesama. Nah Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz yang masuk. Ada bagaimana katanya nih Pak Ustadz, kalau saya tuh kadang takut Kak kalau terlalu baik, katanya nanti dimanfaatkan Kak. Di mana batas antara dermawan dan terlalu polos Pak Ustadz? Wah, luar biasa ini pertanyaannya ini. Oke. Halo? Iya. Luar biasa ini pertanyaannya ini. Ya, antara dimanfaatkan dengan apa? Harus terlalu polos ya. Jadi sebenarnya ya di agama kita juga kalau untuk orang awam seperti kita semua ini, termasuk kami juga sendiri ini, itu ada batasan-batasan yang Allah berikan. Makanya ada seperti misalnya zakat ada nisabnya, ada ukurannya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, seandainya berinfak itu atau kedermawanan itu seperti pohon, maka jangki batangnya yang kita potong. Ya, ya itu. Jadi cukuplah untuk saat ini ranting-rantingnya saja. Karena kalau batangnya kita, misalnya kebutuhan kita memiliki kebutuhan dan lain-lain sebagainya, jangan. Ya, jadi supaya misalnya tidak dimanfaatkan seperti itu ya, seperti itu. Makanya dalam Al-Quran misalnya dijelaskan, alladzina yunfikuna amwalahum lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang-orang yang baik itu katanya itu menginfakkan hartanya itu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, tetapi moderat ya di tengah-tengah saja. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Dan saya kira sebenarnya kalau kita mau melihat ya kita untuk saat ini saja misalnya yang terbaik itu setiap ada pemasukan kita sisihkan memang berapa kira-kira yang bisa kita kasih keluar. Jadi dengan seperti itu insya Allah tidak akan mengganggu hal-hal yang penting dalam finansial kita. Seperti itu. Jadi memang harus ada batasan-batasannya begitu Pak Ustadz di. Iya, Iya. harus ada. Ini juga ada Pak Ustadz. Kalau saya ini pernah Kak kecewa Pak Ustadz sama orang yang pernah saya bantu. Bagaimana katanya caranya supaya bisa Kak tetap ikhlas dan tidak kapok Kak untuk berbagi lagi. Ya, yang dinamakan ikhlas itu lillahi ta'ala. Jadi kenapa kita bisa kecewa sebenarnya? Karena kita mengharap sesuatu dari orang lain. Bukan berupa balasan saja. Misalnya kita, kenapa nak kasih begitu Kak? Padahal misalnya kenapa nak cerita belakang Kak? Padahal dulu saya selalu bantu ya kan. Kita tidak mengharapkan balasan uang misalnya setelah kita bantu. Kita cuma dia berbuat baik sama kita. Nah, jadi hal yang seperti itu sebenarnya kalau kita mau memahami betul tentang masalah ikhlas, berarti belum sampai. Harus betul-betul lillahi ta'ala. Kalau betul-betul kita memberi lillahi ta'ala, tidak ada itu yang namanya kecewa. Karena yang kita harapkan betul-betul adalah dari Allah. Manusia itu bisa berubah. Bisa berubah keadaan. Ya seperti itu tadi. Memang harusnya kalau misalnya kita ikhlas itu bukan berarti kita berharap dan manusia itu Pak Ustadz tapi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Ustadz juga kalau misalnya saya Pak Ustadz belum punya apa-apa yang besar untuk dibagikan, apakah itu yang tadi kita bilang senyum ataupun mungkin doa, sikap yang baik, apakah itu benar-benar katanya berarti di sisi Allah? Wah, tidak diragukan lagi kalau hal-hal yang seperti itu. Ya, ada hadis-hadis, ada riwayat-riwayatnya, seperti misalnya senyum atau fi wajhi akhika sadaqah. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa orang yang tersenyum itu adalah sedekah. Kalau misalnya ada orang yang kita temani tersenyum, kemudian dia tidak senyum, tidak usah kita kecewa. Itu di dalam kitab itu dijelaskan bahwa setiap ada orang yang dikasih begitu, kita sudah tersenyum atau kita sudah memberi salam misalnya, kemudian tidak dijawab sama orang, itu Allah mengutus malaikat untuk menjawab senyum tak. Bayangkan itu. Seperti misalnya contoh, ada hadis yang sangat masyhur, mungkin ya para pendengar juga sudah mengetahui. Contoh misalnya, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada orang yang masuk surga itu bayangkan mendapatkan pintu surga kuncinya surga ini.
Gara-gara apa? Menghilangkan duri di tengah jalan. Jadi sesuatu hal yang sederhana kelihatan, tetapi luar biasa. Nah, jadi apa yang kita bisa petik sebenarnya daripada hadis ini, bahwa matematikanya Allah, itu penilaian Allah itu berbeda dengan penilaian makhluk. Ya, jadi ada satu cerita seperti ini tentang masalah kedermawanan dalam memberi. Itu dulu di Pulau Salemo. Pulau Salemo kan dulu itu tempatnya orang mengaji kitab. Itu lama sekali itu. Ya. Ada seorang anak pengaji, ya, seperti kalau kita istilahkan sekarang ini santri, itu datang dari kampungnya karena orang tuanya itu adalah apa? Ada kebunnya ya. Jadi dia bawa satu tandang pisang ke gurunya. Sampai di rumah gurunya, gurunya ini langsung tidak enak karena kan kita sebagai orang Bugis Makassar itu ada istilahnya pemalinya itu bilang kalau kita dikasih sesuatu harus dibalas Ki. Ya. Biasa kan orang udah bilang itu bilang kalau misalnya pakai piring orang tidak boleh dicuci piringnya baru kasih kembali. Ya, bukan bilang tidak boleh dicuci sebenarnya, maksudnya itu ada di isinya. Ya, itu biasa kita itu tidak dicuci betul baru Iya kasih iya iya. kembali. Padahal Itu kosong harusnya di ada Postat isinya. tapi tidak dicuci. Ya, Heeh. tidak ada cuci tomi, tidak ada tomi isinya. Waduh. Itu jadi sebenarnya kan itu dalam Al-Qur'an juga disebutkan seperti itu wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha rudduha. Kalau kita diberi sesuatu penghormatan, maka kita balas yang lebih baik atau yang sama. Alhasil karena tidak ada situ, jadi dia tanya istrinya yang Gurutta, "Ya, apa yang ada di rumah ini?" Bilang, tidak ada sesuatu, tidak ada apa-apa ini kecuali ada kambing di belakang. Jadi Nabi bilang Andre Gurutta bilang, kalau begitu itu mau kasihkan itu anak-anak. Dikasih lah. Bayangkan satu tandang pisang dapat kambing. Dia tarik itu talinya itu pulang ke asramanya, dilihat sama temannya. Dari mana kita dapat kambing itu? Tadi saya bawa ini satu tandang pisang ini, dapat kambing ini dari Anda Guru. Wah, langsung jadi matematikanya ini temannya nih. Wah, kalau satu tandang pisang saya ini dapat kambing ini, berarti di atasnya lebih banyak lagi. Jadi diambil gerobak itu di dermaga, kemudian dia isi beras, gula, minyak dan leleng pun banyak sekali. Dia bawa ke rumah Anda Guru. Anda Guru tak kaget. Wih, apa ini bilangnya? Tidak, nah, ini ikhlas ini, saya kasih ke ini. Anda guru tak lagi tanya sama istrinya. Weh, apa yang dibalaskan ini? Banyak sekali yang bawakan ke ini anak-anak ini. Dia bilang istrinya, tidak ada apa-apa ini kecuali satu tandang pisang. Bilang, oh iya itu mobil kang itu bawa itu. Jadi kita bisa lihat kan itu bagaimana yang namanya kedermawanan bahwa matematika kita tidak sama dengan matematika Allah. Gitu. Ya, ketulusan itu sangat penting di dalam memberi. Bagaimanapun nilainya. Seperti itu. Nah ini terakhir Pak Ustadz kayaknya cukup nyambung juga ini Pak Ustadz, apa sih sebenarnya indikatornya seseorang itu sudah punya sifat dermawan? Apakah dari jumlah yang diberikan atau dari kualitas hati tak ini? Ya, saya kira sudah terjawab juga tadi bahwa yang menunjukkan kedermawanan sebenarnya itu adalah keikhlasan, ketulusan, empati, ya, empati kita kepada seseorang. Jadi di dalam Al-Quran kan sendiri dikatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jadi ada kecenderungan orang ketika memberi, bukan dermawan, ketika memberi itu ada dua, al-manni wal adha. Al-manni itu sering menyebut-nyebut. Contoh misalnya, kalau bukan saya kau tidak akan bisa jadi seperti ini. Kan seperti itu. Kalau bukan saya yang bantu ke dulu ini, hancur mau ki. Kan seperti itu. Itu manni namanya di dalam Al-Quran. Wal adha, itu biasa juga dengan mengejek. Ya, misalnya contoh seperti itu yang misalnya memberi foto ke dulu nah. Itu kan kurang etis sebenarnya kalau seperti itu. Atau kalau misalnya dia ya ini karena kamu miskin, saya kasih ke ini nah. Itu kan tidak boleh. Jadi sebenarnya yang membuat seseorang itu dermawan itu karena itu tetap memanusiakan seseorang ketika diberi itu seperti itu. Jadi ada kerelaan hati untuk berbagi harta secara tulus seperti itu. Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan yang sudah bertanya di WhatsApp juga bisa terjawab oleh jawaban dari Pak Ustadz ya. Mungkin terakhir Pak Ustadz, karena ini juga sudah hampir di jam 5 kita sudah harus mengakhiri obrolan kita. Kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk obrolan kita hari ini, Pak Ustadz silakan. Ya, untuk menjadi dermawan, yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki sesuatu.
Ya, artinya di dalam pepatah Arab itu dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak akan bisa memberi. Artinya untuk menjadi seorang dermawan, kita harus bekerja keras. Kita harus memiliki pemasukan. Nah, jadi para pendengar misalnya, kalau ingin menjadi orang yang dermawan ya kita usahakan kita bisa memiliki karya, memiliki pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Jangan menjadi beban bagi manusia lain. Itu dulu yang pertama. Kemudian selanjutnya ya kita bentuk diri kita, kita banyak belajar, kita banyak melihat. Oke, jangan kita misalnya seperti apa, kecenderungan orang belakangan ini ya nafsi-nafsi, ya cuek terhadap orang lain dan lain-lain sebagainya. Kita harus melihat bahwa yang namanya kehidupan itu al-yauma nudawiluha bainan nas. Itu dalam Al-Qur'an dijelaskan itu seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Jadi kita harus saling membantu. Ada teman kita yang membutuhkan, itu harus kita bantu supaya suatu saat mungkin kita akan di bawah, nah dia yang tarik naik kita ke atas. Nah, ketika kita di atas, kita kasih kemudahan ke orang-orang. Nah, sehingga kalau kita di bawah, kita juga diberi kemudahan seperti itu. Jadi siklusnya seperti itu sebenarnya di dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir eh, bahwa inti daripada semua ibadah apapun itu adalah keikhlasan. Nah, jadi makanya setiap kita berniat, itu niat wudhu kah, niat mandi kah, niat salat kah, dan lain sebagainya, pasti akhirnya adalah lillahi ta'ala. Itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita kerjakan, itu kita kerjakan dengan lillahi ta'ala. Kalau belum mampu 100%, masih 1% tidak apa-apa. Makanya kita ucapkan saja itu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Insya Allah itu nanti akan menjadi karakter di dalam diri kita. Saya kira itu. Begitu bukan soal seberapa banyak kita punya ya teman Pro 2, tapi seberapa luas hati kita membuka ruang untuk sesama dan juga keikhlasan gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, teman Pro 2 terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah mendengarkan hari ini. Terima kasih juga Pak Ustadz waktunya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, amin. Kita juga. Semoga Iya, sehat amin selalu. amin Pak Ustadz, lancar-lancar terus puasa Pak Ustadz. Amin, amin. Iya, kalau gitu pamit dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2 itu dia tadi obrolan kita sama Pak Ustadz Dr. Amiril Mueminin SPD MPDI, dan kita akhiri juga tanya Pak Ustadz untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Jangan lupa untuk terus dengerin tanya Pak Ustadz spesial di bulan Ramadan. Dan seperti biasa sore ceria masih sampai di jam 8 barengan sama Enggi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu Dan